Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan topik Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah basis data yang masuk dalam salah satu kompetensi RMIK, yaitu Manajemen Data dan Informasi Kesehatan. Secara umum, tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan struktur basis data di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun topik yang dibahas pada video pembelajaran ini adalah teori dan contoh Data Definition Language dan Data Manipulation Language, praktek mengaplikasikan Data Definition Language dan Data Manipulation Language dengan MySQL. Ya, Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur objek-objek dalam basis data. Objek-objek ini termasuk tabel, indeks, skema, dan lainnya. Perintah-perintah DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dari objek-objek tertentu. Kemudian, contoh dari perintah Data Definition Language yaitu adalah create, alter, drop, translate, dan rename. Create digunakan untuk membuat tabel atau objek basis data lainnya. Alter digunakan untuk mengubah struktur objek basis data yang ada. Drop digunakan untuk menghapus objek basis data. Truncate digunakan untuk menghapus semua baris dari sebuah tabel tanpa menghapus struktur tabel itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada Data Manipulation Language, yaitu merupakan kumpulan perintah-perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel basis data. Perintah-perintah DML ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari tabel. Kemudian, contoh dari perintah DML adalah select, insert, update, dan delete. Select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel, sedangkan insert digunakan untuk menambah baris baru ke dalam tabel. Update digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel, kemudian delete digunakan untuk menghapus baris dari tabel. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba praktik menggunakan Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Kemudian langkah-langkah awal yang harus kita persiapkan adalah menginstal SAM, kemudian membuka phpMyAdmin, kemudian menerapkan sintaks MySQL dari konsep DDL dan DML tersebut. Kita langsung saja untuk praktek. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan server lokal dengan mengetikkan localhost /phpMyAdmin. Selanjutnya akan kita buat database baru dengan klik SQL, kemudian kita memasukkan sintaks yaitu create database pasien. Di sini kita akan membuat database dengan nama pasien. Kita klik go dan berhasil kita buat untuk database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dengan nama TB pasien. Yaitu kita masukkan sintaksnya yaitu create tabel TB pasien. Selanjutnya kita buat field-field yang akan kita adakan di dalam tabel tersebut, yaitu ID pasien varchar 100, kemudian ada nomor RM dengan varchar yaitu 20. Selanjutnya ada nama varchar yaitu 200. Kemudian tanggal lahir yaitu berupa date. Kemudian tempat lahir dengan varchar yaitu kita buat katakanlah 200. Kemudian alamat dengan teks, dan terakhir nomor telepon yaitu varchar kita buat 20. Dan jangan lupa untuk primary-nya yaitu ID pasien.
kita klik go, ini masih salah. Ternyata untuk dapat kita buat tabel tersebut, yaitu kita harus mengklik dulu pasien, database pasien. Selanjutnya kita coba lagi mengetikkan yaitu create tabel di dalam database tersebut, dan berhasil kita buat. Tabel sudah berhasil dibuat di dalam database pasien. Selanjutnya kita akan membuat yaitu data manipulation language dengan menambahkan data pada tabel tersebut. Yaitu dengan mengetikkan insert into tabel TB pasien ya. Values, kemudian datanya kita masukkan ya, untuk nomor RM ya. Sebelumnya ada ID pasien sebagai primary key, nama, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, dan alamat. Yang terakhir adalah nomor telepon. Jika sudah, nantinya akan kita klik go untuk menjalankan sintaks tersebut. Data berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba untuk membuat lagi dengan mengkopikan sintaks sebelumnya. Kita mengganti nomor RM, nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan juga alamat. Sebagai contoh kita jalankan, masih terdapat error karena ID pasien belum diganti, sehingga kita tidak bisa membuat data baru karena masih ada primary key, di mana primary key tersebut harus datanya tidak boleh sama dengan sebelumnya. Selanjutnya kita akan tampilkan tabel dengan perintah select bintang from TB pasien. Terdapat dua data yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate atau mengedit data yang sudah ada. Katakanlah di dalam tabel pasien ini ada yang nama yang kita ubah, yaitu menjadi Joko Santoso, di mana ID pasien yang akan kita ubah yaitu dengan nilai 1. Dan kita klik go. Nah, data pasien berhasil kita ubah. Selanjutnya kita akan melihat ya, menampilkan tabel. Nah, sebelumnya namanya Joko berubah menjadi Joko Santoso. Kemudian kita akan melakukan perintah selanjutnya yaitu delete, dimana delete ini kita pilih dari tabel pasien dengan dimana yang ID pasiennya adalah bernilai 2. Kita klik go. Nah, berhasil di delete. Kita tampilkan data yang ada tinggal 1.